Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus kuatku hadir kembali bagi kita semua untuk diberkati lagi dengan firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucap syukur dan berterima kasih apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami hingga hari ini. Kembali kami akan dengar lagi firman-Mu Tuhan. Kami mau terima firman-Mu sepenuhnya. Kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini tema yang diberikan bagi kita semua adalah Living Legacy. Warisan hidup. Diambil dari Mazmur 118 di ayat yang ke-17. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Dikatakan sebagai berikut. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur 118 ini kalau kita perhatikan didahului dengan narasi di ayat yang pertama dengan kalimat bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan seterusnya. Ada beberapa kalimat yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan yang sudah dialami oleh pemazmur dalam hal ini seorang Daud. Di dalam kehidupannya, Daud menyatakan bahwa Tuhan yang sudah menjawab doanya, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang meluputkan Daud dari musuh-musuhnya, dan Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Oleh sebab itu, Daud dengan berani berkata, tema kita adalah, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hal-hal baik, hal-hal benar tentang pengalaman seorang Daud yang berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang Daud wariskan kepada anaknya, saudara-saudara, ya, Salomo. Agar Salomo mengikuti jejak ayahnya, mengikuti jejak Daud untuk benar-benar mengenal Allahnya Daud. Dikatakan di 1 Tawarikh pasal 28 di ayat 9. Kalau kita perhatikan 1 Tawarikh 28 di ayat 9, apa yang dikatakan Daud kepada anaknya? Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Demikian yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo anaknya. Daud ingin memberi warisan hidup yang sangat berharga, lebih dari apapun yang ada di dunia ini yang dimiliki oleh seorang Daud kepada Salomo, tentang bagaimana harus percaya penuh, bergantung penuh kepada Allah, dengan tulus dan sepenuh hati mengikuti Allahnya Daud. Apapun yang dilakukan oleh Daud seharusnya menjadi motivasi bagi kita semua hari ini sebagai orang percaya, untuk kita semua memberikan warisan hidup yang sangat bernilai ini, lebih dari segala bentuk warisan yang ada di dunia ini, saudara-saudara, yang harus kita berikan kepada generasi selanjutnya. Kita harus berikan kepada anak-anak kita sebagai warisan kita, kepada kaum keluarga kita, kepada siapapun yang dapat atau bisa kita sampaikan kabar baik ini, saudara-saudara. Hal-hal kebenaran di dalam Kristus Yesus yang sudah kita alami selama pengiringan kita kepada Tuhan, harus kita ceritakan, harus kita sampaikan sebagai bentuk warisan yang murni yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita ajarkan sebagai warisan yang hidup, yang tidak akan pernah sia-sia, yang akan diterima
oleh generasi-generasi kita selanjutnya ataupun anak-anak kita. Sama seperti pengalaman Daud yang sudah dipimpin, dia disertai, dia ditolong, diselamatkan Tuhan lewat pengalaman hidupnya yang luar biasa. Kita sudah baca dari kisah di Mazmur 118, bagaimana pengalaman-pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Pengalaman Daud melewati hal-hal yang kelam, musuh yang dia hadapi, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan Daud. Kita pun juga dalam perjalanan hidup kita yang berliku-liku mungkin, kita harus lewati berbagai masalah. Kita harus hadapi problem-problem. Kita harus alami sakit penyakit, keterpurukan, keberatan-keberatan hidup. Tetapi saudara-saudara, ada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Ada Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita. Ada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin dan menyelamatkan kita. Hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Kalau saudara-saudara perhatikan Yesaya 59 di ayat yang pertama, dikatakan di situ, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Haleluya. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan, dan hidup kita untuk Tuhan, saudara-saudara. Karena kita adalah milik Tuhan. Perhatikan Roma 14. Apa yang dikatakan di Roma 14 di ayat ke-8. Dikatakan di sana, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Inilah warisan hidup dari kita semua yang sangat berarti bagi generasi selanjutnya. Bagi anak-anak kita, bagi kaum keluarga kita, bagi semua orang yang dapat kita jangkau untuk kita beritakan sebagai bentuk warisan kita. Living legacy, warisan hidup, warisan yang hidup, agar mereka semua, agar generasi-generasi kita, generasi di bawah kita, agar anak-anak kita, agar kaum keluarga kita dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Yesus. Haleluya. Tidak akan pernah mati, saudara-saudara, tetapi justru hidup selamanya. Seperti Mazmur 118 yang kita baca tadi, saudara-saudara. Aku tidak akan mati, aku akan tetap hidup. Apa yang kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya, kepada penerus-penerus kita, kepada anak-anak kita, adalah warisan yang kekal. Warisan yang tidak akan pernah mati. Sekali lagi saudara-saudara, warisan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kekekalan, kebenaran, kebaikan, segala hal-hal yang luar biasa, yang ujung-ujungnya adalah kebaikan dan kebenaran. Tidak akan pernah mati. Karena apa? Karena ada Yesus yang selalu hidup di dalam kehidupan kita. Itulah warisan yang sudah kita terima dan harus kita teruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri renungan pada hari ini, dan saya berharap saudara-saudara, kita mau lakukan firman ini, dan kita mau wariskan apa yang terbaik yang Tuhan sudah beri, agar generasi ini menjadi generasi yang hidup kekal bersama dengan Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri renungan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami sebagai umat-umat-Mu yang sudah menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dari Tuhan. Biarlah seluruh apa yang sudah kami terima itu akan kami wariskan kepada generasi selanjutnya. Akan kami berikan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang benar kepada anak-anak kami, kepada kaum keluarga kami, kepada siapapun yang dapat kami beritakan bahwa bersama dengan Tuhan adalah hal yang kekal. Bersama dengan Tuhan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, teruslah berkarya dalam kehidupan kami, agar kami dapat memberikan contoh yang baik bagi generasi-generasi kami selanjutnya. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan siapapun yang sedang mengikuti acara pada hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka,
Tuhan menolong setiap apapun yang mereka lakukan, dan Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.